Ya, pemirsa, di tengah berbagai persoalan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis, pemerintah menilai anggaran MBG senilai 71 triliun rupiah pada tahun ini masih kurang. Di mana Badan Gizi Nasional menegaskan pihaknya perlu tambahan anggaran sebesar 100 triliun rupiah untuk menyasar 82,9 juta penerima manfaat MBG di tahun 2025. Di tengah berbagai persoalan dalam pelaksanaan makan bergizi gratis, Badan Gizi Nasional menilai anggaran program makan bergizi gratis sebesar 71 triliun pada tahun ini masih kurang. Badan Gizi Nasional merekomendasikan penambahan anggaran 100 triliun rupiah untuk program makan bergizi gratis guna bisa menjangkau sasaran penerima manfaat yang lebih luas pada tahun 2025. Menurut Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, dengan penambahan anggaran sebesar 100 triliun rupiah, program makan bergizi gratis setidaknya bisa menyasar 82,9 juta penerima manfaat sampai akhir tahun ini. Begini, untuk sementara yang sudah fix itu 71 triliun. Ya, itu kalau tidak ada penambahan, maka akan mencapai 15 sampai 17,5 juta penerima manfaat. Kira kurang lebih berapa triliun yang dibutuhkan kalau pemerintah menambah di bulan September. Maka kami sampaikan tambahan 100 triliun cukup untuk memberikan makan kepada seluruh penerima manfaat 82,9 juta. Lain-lain nanti silakan tanyakan ke Kementerian Keuangan dan juga kepada Presiden. Seperti diketahui, Badan Gizi Nasional telah melaksanakan program makan bergizi gratis di 31 provinsi dengan total 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang bertugas menyediakan makanan untuk 650.000 penerima manfaat. Tim Liputan, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, program makan gratis butuh tambahan anggaran 100 triliun rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Media Wahyudi Askar, beliau adalah Direktur Kebijakan Publik Selyos. Halo Mas Media, apa kabar? Halo Mas, kabar sehat. Terima kasih atas waktu yang sempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu dari Badan Gizi Nasional membutuhkan anggaran 100 triliun nih untuk bisa mengoptimalisasikan lagi program makan gratis ini kepada seluruh mereka yang berhak menerimanya. Nah, kalau kita bicara mengenai program makan gratis yang telah berlangsung sejak 6 Januari 2025, seperti apa evaluasi dari Selyos terlebih dahulu nih, silakan. Iya, saya kira publik juga bisa menilai ya, ada beberapa catatan positif dan negatif dari MBG ini. Beberapa catatan yang menyita perhatian publik. Yang pertama ya keracunan makanan ya, dan saya kira ini harus menjadi evaluasi bagi pemerintah. Tetapi memang yang paling signifikan itu adalah berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah soal pendanaan, yang kedua adalah soal tata kelola. Jadi evaluasi kami dari aspek pendanaan praktis hampir setiap minggu selama beberapa minggu terakhir kita mendengar banyak sekali ide dari para menteri. Pembiayaan dari zakat, infak, termasuk juga dari dana desa, bahkan sekarang mau didorong pembiayaan lewat anggaran pemerintah daerah. Artinya ini justru menunjukkan bahwa ada kegamangan atau ketidakjelasan konsep pembiayaan yang ingin dilakukan oleh pemerintah. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan tata kelola. Hingga hari ini kami belum menerima petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis yang resmi dari pemerintah. Kalau dari dokumen-dokumen yang dipresentasikan oleh pemerintah, itu ada 3 model. Yang pertama adalah model sentralistik lewat BGN dan dapur umum. Yang kedua Pemda, yang ketiga lewat CSR. Dan sekarang yang berjalan itu kan sentralistik. Dan salah satu evaluasi kami adalah model sentralistik ini tidak melibatkan komunitas, ada dapur umum, rekrut pegawai, dan dikelola oleh Kodim salah satunya. Dan ini cenderung tidak transparan, pengelolaannya juga tidak tahu siapa, sehingga banyak kritik terkait dengan pengawasan dan kualitas penyaluran MBG ini. Oke. Nah, lantas dengan beragam informasi yang sudah Anda sampaikan sejauh ini, tapi kan pemerintah sendiri sudah berusaha ataupun berupaya untuk melakukan pembenahan terkait dengan penyalurannya, pendistribusiannya begitu, dan penyiapan terkait dengan makanannya sendiri begitu, Mas. Iya, pemerintah memang saya tahu ini negeri besar sekali, ada jutaan orang penerima, memang nggak mudah ya.
kekurangan juga pasti selalu ada. Ya. Jadi ini bagian dari evaluasi bersama. Tapi catatan signifikan kita terkait pembiayaan ya, kita harus hati-hati karena memang sumber yang paling memungkinkan hari ini itu hanya APBN. Kalau pemerintah daerah fiskalnya kan terbatas. Dari 400-an kabupaten kota, sebagian besar itu bergantung kepada aliran dana dari pemerintah pusat. Jadi jangan diutak-atik lagi. Dana desa juga sebaiknya jangan diutak-atik lagi. Sehingga memang kita bergantung kepada APBN. Iya, Tetapi iya, iya. saya kira untuk APBN ini kita juga tidak perlu terburu-buru ya. Untuk kebijakan publik itu kan ada dua dimensi. Pertama dimensi heroik, yang kedua dimensi humdrum istilahnya, yaitu dalam hal implementasi dan pelaksanaan di lapangan. Untuk dimensi heroik kita udah selesai lah, karena Pak Prabowo pengen ngasih makan bergizi untuk orang Indonesia, kita udah selesai. Oke. Tapi persoalannya adalah dari segi humdrum dimensionnya, yaitu soal bagaimana kebijakan ini dilakukan, untuk siapa, apakah untuk semua anak, atau ada targeted intervention. Nah, ini saya ingin memberikan pesan masukan ini untuk Pak Dadan ya, bahwa MBG itu berbeda dengan pendidikan dan kesehatan. Jadi di negara manapun pengambil kebijakan pasti berupaya kalau pendidikan dan kesehatan itu universal coverage ya. Tapi kalau MBG tidak. MBG itu kan tujuannya malnutrisi dan kemiskinan ya. Jadi idealnya MBG ini harus targeted intervention. Yang diutamakan terlebih dahulu ya adalah masyarakat dari anak-anak keluarga tidak mampu Iya. mengalami nutrisi, dan ini sejalan dengan survei Selios bahwa yang butuh makan bergizi gratis itu adalah anak-anak dengan penghasilan 2 juta ke bawah. Artinya adalah kita harus melakukan targeted intervention, fokus pada mereka yang membutuhkan dulu. Jadi jangan uji Oke. coba dilakukan di Tangerang, di Jakarta Timur, padahal malnutrisi kemiskinan itu terjadi di daerah-daerah pedesaan dan 3T. Jadi kalau seandainya konsep ini dipahami dengan baik, sebetulnya kita nggak akan tabrak sana tabrak sini gitu ya. Jadi Oke. programnya jauh lebih memungkinkan secara fiskal karena targeted intervention. Kalau sekarang semua anak, wah itu luar biasa. Total Iya, iya. anggarannya kalau sampai sekarang 100 triliun ditambah 71 triliun ya, itu hampir setengah dari total biaya perlindungan sosial kita. Oke. Apakah boleh? Ya boleh aja, tapi uangnya dari mana gitu. Nah Dan ini dia. kalau uangnya diambilkan dari budget perlinsos yang lain, itu kan sayang, kasihan. Karena perlinsos yang lain juga sudah terbatas, kecil, dan sekarang mau dialihkan ke MBG, itu kan Ya, ya. Nah, Mas Media, menarik kalau tadi di awal sudah ada informasi perdana begitu bahwa memang ya kita tahu program makan bergizi gratis ini kan sudah ada anggarannya 71 triliun rupiah ya dalam APBN Ya. 2025. Tapi tadi Badan Gizi Nasional perlu suntikan dana segar lagi nih 100 triliun agar program ini bisa menjangkau seluruh target penerima. Nah, ini bagaimana Anda melihatnya? Tadi apakah oke lah memang tidak dari pos-pos Parlinsos lainnya begitu, tapi apakah memungkinkan? Kalau sekarang yang dilakukan oleh hari ini ada instruksi presiden ya terkait penghematan anggaran. Saya sangat mengapresiasi itu. Ada banyak pos anggaran yang harus dihemat begitu Oke. ya. Tapi kalau tujuannya dalam bentuk mengalokasikan penghematan sampai 100 triliun itu saya kira nggak memungkinkan. Karena Oke. paling penghematannya mungkin hanya mencapai 20, 30, 40 triliun gitu ya. Dan sisanya dari mana? Otomatis akan ada shifting anggaran begitu dari layanan publik yang lain. Tapi begini, saya kira dari segi tata kelola fiskal ya, yang perlu dipahami juga oleh banyak orang, tata kelola fiskal kan juga hanya soal pengeluaran. Sekarang masalahnya kalau kita utak-atik pengeluaran nggak akan signifikan. Maka yang harus dilakukan adalah mencari pajak alternatif atau penambahan penerimaan. Jadi kenapa Kementerian Keuangan hingga hari ini nggak bicara soal pajak alternatif untuk membiayai MBG ini gitu. Kenapa justru malah ya utak-atik anggaran yang juga mungkin nggak akan signifikan atau malah berdampak negatif pada anggaran yang sudah ada. Jadi kalau mau fair ya cari dong pajak alternatif yang lain di luar pajak konsumsi, tentu saja di luar PPN. Oke. Dan kalau itu bisa dilakukan pemerintah ya sah-sah saja gitu. Misalkan ya. Ya, menarik kalau kita bicara mengenai pajak. Tapi kan ini cukup sensitif kalau memang kita akan mencari alternatif sumber pendapatan lain begitu ya untuk bisa ya kita tahu lah memenuhi kebutuhan
100 triliun ataupun mungkin ada penyesuaian nantinya untuk makan gratis ini. Anda melihat apakah memungkinkan di tengah kondisi masyarakat yang juga kan ya kita tahu beban ke masyarakat saat ini dari kelas menengah ada yang sudah turun, kemudian daya beli masyarakat juga yang terbatas begitu. Iya, jadi pajak itu kan ada pajak Hmm. konsumsi, pajak penghasilan, capital income, atau ada satu lagi yang tidak diterapkan di Indonesia itu pajak kekayaan. Hmm. Nah, jangan mendorong pajak konsumsi tentu saja karena akan menekan masyarakat menengah Hmm. bawah gitu Oke. ya. Yang didorong harusnya adalah pajak kekayaan. Hmm. Jadi kalkulasi kami kalau ada upaya menuju pajak kekayaan 2% saja dari 50 triliuner Indonesia, itu jumlahnya sudah mencapai 81 triliun gitu. Hmm. Dan Oke. kalau itu mau dilakukan ya akan jauh lebih baik ya karena tidak mengurangi beban atau justru tidak dibebankan kepada masyarakat menengah ke bawah. Itu baru satu, Iya, belum iya. potensi pajak lain yang saya kira juga bisa dioptimalkan misalkan dari pajak industri ekstraktif seperti batu bara. Dan ada banyak riset yang sudah kami lakukan ya terkait pajak alternatif ini. Hmm. Tetapi ini balik lagi ke pemerintah. Jadi mindset pemerintah saya kira hari ini masih terlalu berkutat pada anggaran yang ada, tapi lupa bahwa rasio pajak kita menurun selama pemerintahan Joko Widodo 2 periode dan di kepemimpinan Ibu Sri Mulyani. Jadi Hmm. pajaknya dong yang harus ditingkatkan, justru bukan ya mengutak-atik anggaran yang sudah ada sekarang. Satu lagi yang perlu saya sampaikan juga, secara kebijakan populis menghemat anggaran perjalanan dinas itu bagus sekali gitu ya. Oke. Argentina juga melakukan itu. Tetapi kalau tidak hati-hati ini bahaya juga. Karena tidak semua anggaran perjalanan dinas itu buruk. Jadi kalau anggaran perjalanan dinas dipotong semua untuk kementerian secara uh, masif begitu ya, kita harus cek lagi jangan sampai nanti kinerja kementerian, ASN justru juga mengalami penurunan. Jadi ini juga harus hati-hati. Jadi Oke. kalau boleh memilih langkah bijak sebetulnya Hmm. jangan hanya pengeluaran ya, tapi penerimaan juga harus ditingkatkan. Sama satu lagi, Ya. Pak Prabowo kan juga ambisius ya menerapkan MBG. Kalau mau ambisius kalian ya hentikan IKN misalkan. Hmm. Atau proyek-proyek infrastruktur lainnya yang tidak signifikan dampaknya bagi publik. Oke, nah kita tahu Menteri Keuangan Sri Mulyani juga kan mengaku akan mengidentifikasi nih keseluruhan postur APBN, kemudian mempertimbangkan pos-pos mana saja yang prioritas serta mana yang bisa dihemat. Nah kira-kira postur yang bisa ditekan, kemudian bisa dimanfaatkan untuk hal lain mungkin juga masuk ke dalam program MBG ini. Menurut Anda di bagian yang mana? Meskipun Anda katakan tadi di awal perlu juga langkah penghematan di beberapa titik misalnya. Ini menarik nih Argentina, beberapa waktu Hmm. terakhir disorot dunia internasional karena Oke. mengalami surplus. Yang mereka lakukan adalah pengurangan pegawai. Hmm. Pengurangan Oke. pegawai, kemudian mereka melakukan penghematan anggaran-anggaran publik yang tidak efisien. Hmm. Dan ini memang bisa ditiru oleh Bu Sri Mulyani dan pemerintah hari ini. Ini hal yang baik menurut saya. Tetapi Hmm. pengurangan anggaran ini untuk apa gitu ya? Kalau pengurangan anggaran ini ditujukan semuanya ditargetkan kepada MBG, ini agak problematik begitu ya. Iya, iya. Nah, kalau MBG-nya Pak Prabowo sekarang, kalau untuk semua anak dan tidak targeted intervention untuk anak miskin, Hmm. ini berpotensi salah sasaran Iya, begitu iya. ya. Jadi yang menerima justru menengah atas ini berbahaya begitu. Jadi kalau di Argentina kan surplus mereka alihkan ke program kemiskinan yang lebih efektif. Misalkan kalau di Indonesia, kalau saya boleh memilih ya, saya bukan pemerintah, mungkin pengalihannya lebih baik ke PKH. Karena PKH yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan dibandingkan program yang lain. Dan MBG ini masih problematik begitu. Jadi tidak perlu Iya, iya. terburu-buru saran saya gitu ya. Tapi saya kan juga bukan siapa-siapa begitu ya. Baik, Mas Tidak Media. perlu Nah, terburu-buru, yang penting ada ya. perencanaan anggaran yang baik. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada saat ini, apakah memungkinkan? Karena kan memang kalau misalnya harus menyasar yang lebih niche lagi kepada masyarakat yang tidak mampu begitu untuk bisa menerima program makan gratis ini tentu akan memakan waktu lagi dong. Karena kan kita harus menelaah lagi data yang kita tahu pun data kita masih simpang siur juga terkait dengan warga yang tidak mampu dan menengah dan lain-lain begitu, Mas Media. Ada 9.000 peneliti di BRIN, kalau tidak salah nanti bisa dikoreksi angka Oke, itu. Belum lagi peneliti-peneliti di lembaga lain. iya, iya. Libatkan mereka. Biarkan peneliti itu menghitung mana yang
masyarakat miskin dan mengalami malnutrisi. Kalau kalkulasi kami ada 12.000 desa hari ini yang Oke. mengalami malnutrisi. Jadi fokuskan dulu ke desa ini dan lakukan geographical targeting. Jadi untuk 12.000 desa ini semua anak menerima. Jadi tepat sasaran gitu. Oke, Karena oke. memang desa itu mengalami malnutrisi. Untuk di kota lakukan individual targeting. Iya, Dan iya, ini iya. butuh perencanaan teknokratik. Jadi saya ulang ya, perencanaan teknokratik. Dan harus dipikirkan oleh scholars, akademisi, teknokrat yang memang punya kemampuan analisis data yang kuat. Oke, Kritik oke. saya adalah selama beberapa waktu terakhir yang menjelaskan MBG itu adalah juru bicara kepresidenan. Sehingga justru yang akhirnya diskursus yang muncul adalah, wah ini sudah disalurkan, ini sudah baik, makanannya ini, masyarakat senang gitu ya. Ini kan tidak konstruktif begitu ya. Jadi Baik, baik. akan banyak teknokrat Ya, saran saya. Itu kita Mbak akan Putri. lihat sejauh mana efektivitasnya ke depan dan perlu apakah lebih kepada target orientasi lagi yang mungkin lebih mengkerucut. Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Mas Media, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa. Dan berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan jumlah SPPG beroperasi. Ini per 5 Januari 2025. Untuk wilayah Riau ada 3, Papua Selatan 1, Papua Barat 2, dan kalau kita cermati yang paling tinggi ada di Jawa Barat 56 SPPG, kemudian Jawa Timur 32, Jawa Tengah 40, sementara di Jakarta 5 SPPG. Dan selanjutnya kita lihat sasaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Seperti yang tadi sudah disampaikan SPPG. Januari sampai dengan April itu mencapai 3 juta penerima manfaat. Dan penerima manfaat ini terdiri dari balita, santri, siswa PAUD sampai dengan SMA atau sederajat, ibu hamil, dan ibu menyusui. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Media Wahyudi Askar, Direktur Kebijakan Selios. Baik, Mas Media, kita akan lanjutkan kembali dengan beberapa informasi ataupun data yang tadi sudah kita sampaikan. Ini kita baru saja bicara terkait dengan data yang Anda katakan tadi, teknokrat harus dilibatkan begitu ya, sehingga tadi sasarannya akan lebih tepat lagi kepada penerima manfaat dari program makan gratis ini. Nah, bagaimana dengan SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang ditargetkan 3 juta penerima sampai dengan April 2025 ini, Mas Media? Ya, saya memahami ya leadershipnya Pak Prabowo, komando, tersentral, sesuai instruksi, dan dilakukan dengan cepat begitu Oke. ya. Sehingga memang SPPG ini akhirnya dipilih sebagai jalan gitu ya. Dan dengan model pertama, BGN itu sangat sentralistik dan relatif tidak memerlukan fungsi koordinasi dengan kementerian, termasuk bahkan pemerintah daerah. Ini memang perlu diuji lagi efektivitasnya. Tetapi saya ingin memberikan catatan khusus untuk SPPG ya. Kan sarjana penggerak ya, tanpa bermaksud mengurangi peran SPPG, tetapi kita mungkin akan melibatkan orang-orang baru yang butuh pelatihan, peningkatan kapasitas, yang nggak bisa langsung terbang begitu saja mengelola program-program yang besar ini. Ini salah satu kendalanya. Oke. Makanya di awal kami justru mengusulkan agar yang dilibatkan itu adalah ya posyandu, puskesmas, sumber daya yang sudah ada, dan ibu-ibu posyandu, bapak-bapak pengurus posyandu itu mereka juga sudah jauh lebih baik dan memahami persoalan nutrisi di kampung-kampung begitu. Jadi sebetulnya bisa memanfaatkan itu saja, tapi pemerintah Prabowo memilih jalan lain ya, dengan basis komando tadi begitu. Baik, lantas bagaimana Anda melihat tadi efektivitasnya? Kemudian ada beberapa data yang Anda sampaikan, 12 daerah tidak mampu begitu ya, yang harus mungkin disupport justru dibandingkan dengan yang kondisi saat ini begitu penerimanya. Iya, karena memang dari skema dibentuk dapur umum, dimasukkan SPPG, itu kan nggak bisa langsung tune in begitu saja ya. Makanya memang
skema sentralistik ini menurut saya harus diimbangi atau bahkan kalau bisa di-adjust menggunakan skema yang lebih terdesentralisasi. Oke. Ini sesuai dengan studi kami ya, bahwa masyarakat itu menginginkan program MBG ini dikelola oleh komunitas. Jadi ditransfer langsung ke komunitas, ke sekolah, sehingga yang melaksanakan itu adalah unit-unit terkecil, orang-orang kantin, orang-orang di kampung, termasuk juga akhirnya yang dibeli adalah produk lokal yang ada di kampung itu. Nah, skema sekarang dengan menggunakan dapur umum ini pasti kemungkinan besar akan melibatkan vendor-vendor besar atau vendor-vendor baru. Jadi pemain-pemain baru begitu ya. Sehingga akhirnya ada kemungkinan produk lokal UMKM justru nggak bisa terserap karena semua diserap oleh pemain-pemain baru atau vendor-vendor baru ini. Nah, ini yang harus Oke. dievaluasi saya kira, dan pemerintah Prabowo Gibran kalau mau melakukan efisiensi anggaran, yang paling signifikan itu sebetulnya efisiensi dalam hal operasional. Jadi bukan dalam hal pengurangan kualitas makanan. Nah, kalau efisiensi operasional yang dilakukan, ya salah satunya adalah gunakan aparat publik yang memang sudah berkompeten tanpa perlu harus merekrut yang baru. Termasuk juga melibatkan pemerintah daerah ya. Jadi bukan hanya minta anggaran saja, tapi libatkan pemerintah daerah dalam prosesnya. Jadi bukan dalam proses membentuk dapur umum baru yang dibentuk oleh negara. Bahkan ini kritik dari banyak jurnalis juga yang Oke. nggak bisa mendatangi dapur itu bagaimana pelaksanaannya gitu, karena cenderung tertutup dan tidak clear bagaimana tata kelolanya. Saya tahu ini rumit ya, dari segi regulasi masih banyak yang missing, gapnya juga banyak peraturan-peraturan yang memang perlu diatur begitu ya, Oke. dibetulkan. Tapi pemerintah Prabowo Gibran harus aware saya kira untuk perbaikan hal ini. Baik, nah Mas Medi, lantas strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Misalnya dalam memanfaatkan potensi sumber daya pangan lokal nih untuk kegiatan ataupun program makan gratis ini. Ya, yang pertama saya kira memang harus melakukan evaluasi ya. Kan ini Oke. udah jalan hampir 1 bulan dan kita lihat sejauh ini serapan pangan lokalnya itu seberapa signifikan. Jadi ada banyak kritik selama beberapa waktu terakhir dari Oke. pedagang-pedagang lokal di pasar tradisional. Nggak ada tuh permintaan untuk makan bergizi gratis ini. Toh vendor-vendor itu juga nggak tahu siapa, mereka di mana, dapurnya di mana, proses kemudian untuk apply agar mereka bisa nyetok produk mereka juga tidak tahu gitu ya. Jadi pertama yang Iya, memang harus iya. dilakukan pemerintah adalah segera rilis resmi petunjuk pelaksanaan teknis MBG ini, dan jelaskan di sana keterlibatan pedagang lokal, peternak lokal itu seperti apa gitu. Itu mungkin bisa Oke. dilakukan dalam waktu dekat ini. Yang Ya, kedua adalah saran saya, ya. kami juga sudah usulkan adalah dengan melibatkan sekolah, dan ini sudah dilakukan untuk program nutrisi tambahan ya sejak tahun 1980-an. Programnya sudah melibatkan sekolah, tentu dengan pengawasan. Jadi dalam jangka panjang harus ada pemberdayaan ekonomi lokal, Ya. kemandirian pangan, sehingga ekonomi itu berputar di level lokal, bukan di dalam dapur Yes. umum atau hanya di sekitar vendor-vendor besar bentukan BGN. Itu dia yang memang kita bicara mengenai desentralisasi ekonomi kita yang semakin meluas begitu ya, tidak hanya di perkotaan tapi di pedesaan, sehingga multiplier effect ya dari program makan bergizi gratis ini benar-benar bisa dirasakan tidak hanya masyarakat penerimanya tapi juga ya pelaku-pelaku mikro maupun kecil ataupun mikro lainnya begitu ya yang ada di seluruh pelosok negeri ini terkait dengan program makan bergizi gratis ini. Baik, Mas Media, terima kasih banyak atas waktu sharing Terima dan kasih. juga analisis yang sudah Anda berikan kepada pemirsa. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat dan sampai berjumpa kembali. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Perbaharui terus informasi Anda hanya di IDXchannel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.